Horas, Mejua-jua, Enjua-jua. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona 19, kami harap Anda tetap di rumah saja dengan menyaksikan berita-berita indikasi korupsi dan advokasi hukum dari kami channel Investigasi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Reni dari channel Investigasi. Channel ini adalah media publikasi divisi Humas, Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum, Investigation Corruption Watch (LITIPICOR HICW). Channel ini berisi konten dugaan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum, hasil investigasi langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemerintah yang menggunakan uang negara. LITIPICOR HICW Kancap Dairi, Pakpak Barat dan Karo, desak PJ Bupati dan Sekda Pakpak Barat untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis Pariwisata Dr. Andus Bambang Sunarjo Banurea. Ada apa? Informasi kepada pejabat Bupati dan Sekda Pakpak Barat. APBD tahun anggaran 2018 dan 2019 di Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Barat bocor. Bupati dan Sekda diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pariwisata Dr. Andus Bambang Sunarjo Banurea. Kami mendesak PJ Bupati dan Sekda agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Barat Dr. Andus Bambang Sunarjo Banurea. Pasalnya, banyak pekerjaan fisik di dinas tersebut mulai tahun anggaran 2018 hingga tahun 2019 yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah atau negara. Sebut saja, pada pekerjaan pembangunan jalan trafficking di lokasi wisata air terjun Layembi Lulu, senilai Rp348.584.071,35 yang dikerjakan oleh CV Lebu Simanggun. Catatan LITIPICOR HICW saat itu belum mencapai 6 bulan anggaran, bangunan sudah banyak yang pecah. Kerusakan dini yang terjadi pada bangunan tangga jalan ini bukan tanpa sebab. Kami menduga telah terjadi pengurangan volume material semen pada pekerjaan ini. Masih di tahun anggaran 2018 kami mencatat ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga tuntas, yakni pekerjaan pembangunan panggung kesenian senilai Rp1.158.190.000 yang dikerjakan oleh CV Putri Banget 17. Anehnya, walaupun pekerjaan ini diputus kontrak, namun perusahaan yang mengerjakannya tidak diusulkan oleh PPK kepada PA atau Kepala Dinas untuk selanjutnya diusulkan ke LKPP, agar perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam LKPP. Kami sudah memberitahukan perihal ini kepada PPK dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Barat secara tertulis. Dalam suatu pertemuan dengan Bupati Pakpak Barat yang diwakili oleh Kepala Inspektorat dan Asisten 2 dan beberapa orang Kepala Dinas, Dr. Andus Bambang Sunarjo Banurea berjanji akan segera melakukan perbaikan. Akan tetapi, hasil pengecekan yang kembali kami lakukan ke lokasi pekerjaan pembangunan jalan trafficking di lokasi wisata air terjun Layembi Lulu tidak ada perbaikan. Dan CV Putri Banget tetap tidak diusulkan ke LKPP untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun anggaran terhitung sejak tahun anggaran 2018. Karena cedera janji, masa dia sudah berjanji di depan perwakilan bupatinya sendiri tapi dia tidak tepati? Karena itulah, kami patut mengatakan bahwa Kadis Pariwisata Pakpak Barat Dr. Andus Bambang Sunarjo Banurea dalam hal ini adalah pembohong besar. Sekarang kita masuk ke tahun anggaran 2019. Ada 2 pekerjaan yang sudah kami investigasi, yakni 1. Pembangunan kios kuliner dan cenderamata senilai Rp764.786.000. Pada bangunan kios kuliner dan cenderamata, LITIPICOR menemukan adanya pengurangan volume pada lapisan cat yang digunakan sebanyak 3 lapis. Untuk ketebalan lapisan item pekerjaan pengecatan dinding gedung ada peraturan yang mengaturnya. Peraturan itu berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pada peraturan tersebut, terdapat salah satu analisa yang menyebutkan bahwa jumlah pengecatan dinding dan plafon harus dilakukan sebanyak 4 lapis. Namun fakta di lapangan berkata lain. Secara kasat mata dapat terlihat bahwa lapisan cat yang digunakan sangat tipis dan berbayang dengan warna plesteran material semen.
Berdasarkan fakta tersebutlah kami menduga bahwa lapisan pengecatan pada dinding bangunan ini dilakukan hanya satu lapis. Maka kami menduga ada pengurangan volume sebanyak 3 lapis dan dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah atau negara. 2. Pembangunan jalan setapak di Sindeka senilai Rp964.283.000. Pada pembangunan jalan setapak di Sindeka senilai Rp964.283.000 yang dikerjakan oleh CV Nasomari di 14. Secara kasat mata dapat terlihat bahwa permukaan bangunan rabat beton ini berpori, kasar dan sudah terkikis padahal umur bangunan ini belum ada 5 bulan anggaran. Dengan begitu patutlah kami duga bahwa mutu beton yang dihasilkan pada bangunan jalan setapak di Sindeka tidak sesuai dengan mutu beton yang telah ditetapkan pada kontrak kerja. Demikian juga pada bangunan jembatan yang merupakan bagian dari pekerjaan ini. Ditemukan bahwa jembatan itu hanya memiliki abutmen jembatan 1 unit. Mutu beton lantai jembatan ini juga diduga tidak mencapai mutu yang ditetapkan. Penggunaan material kayu alam untuk perancah jembatan yang ditebang tanpa ada izin dari dinas terkait. Secara kasat mata betonnya kasar dan tidak kekal, abutmennya juga hanya 1. Tentu ini suatu saat akan dapat menimbulkan masalah bagi pengguna jembatan tersebut. Perihal pekerjaan pembangunan jalan setapak di Sindeka senilai Rp964.283.000 sudah kami klarifikasi kepada PPK dan rekanan yang melaksanakan pekerjaan ini. Namun hingga berita ini kami beritakan, tidak ada tanggapan atau penjelasan dari pihak terkait. Karena itulah sekali lagi kami tekankan PJ Bupati dan Sekda Pak Barat segera mengevaluasi kinerja dari Dinas Pariwisata Dr. Andus Bambang Sunarjo Banurea dan mengembalikan uang negara yang diduga bocor pada tahun anggaran 2018 dan 2019 di Dinas Pariwisata Kabupaten Papak Barat. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Kabupaten Papak Barat khususnya masyarakat Kecamatan Tinada yang telah membantu kami melaksanakan investigasi ini hingga tuntas. Apabila mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi dan rekayasa hukum di sekitar Anda segera hubungi Kepala Departemen Media Unit Media Massa dan Elektronik Divisi Humas Eli Tipikor HICW Kancap Dairi, Papak Barat dan Karo Nur Elia Capa pada nomor HP 081262315482. Rahasia Anda dijamin aman. Laporan Anda akan kami investigasi dan membahasnya dan memberikan legal opinion atau pendapat hukum kepada Anda dan menayangkannya di channel investigasi dan tabloid bulanan dan online berita investigasi Tipikor dan advokasi hukum ICW Review. Ulasan selengkapnya adanya dugaan korupsi di Dinas Pariwisata Kabupaten Papak Barat dapat Anda baca di tabloid bulanan dan online berita investigasi Tipikor dan advokasi hukum ICW Review. Investigasi ini didukung dan disponsori oleh Pupuk Mikro, merek Kepala Gorga. Dukung aksi kami dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berdonasi. Donasi Anda dapat dikirimkan ke rekening BNI atas nama Investigation Corruption Watch ICW. Sekecil apapun donasi yang Anda berikan sangat berarti bagi kami dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.